بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدار جز وعده والبشر أضحم لنا والبشر أضحم لنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatan Allah Ta'ala yaqtahu alaina futuhal arifin wa yaj'alna minal ulama'il 'amilin wa naqra'uha bi'idhni Allah yursilu minna thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina mahatina jaddatina wa umum arwah muslimin wal muslimat khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis kama khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina wa fi muqaddimatihim syayikhuna Mu'allim Syafi'i al-Hazami hasallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi'idhni Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana ويرحم أمدنا ويقضي جميع حوائجنا على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah majelis ta'lim al-mu'allim Kiai Syafi'i Hazami. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari Sabtu ini
tanggal 11 bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan buku yang pertama, Tafsir Al-Qadir qala al-Mu'allif rahimahullah wa fil hadis sahih. Dalam hadis sahih ma yadullu ala sihhati hadza. Di dalam hadis sahih ya, yang isinya itu menunjukkan atas keabsahan riwayat ini. Riwayat ini apa? Yang kemarin yaitu Nabi Musa meninggal dunia, ya, belum sampai masuk ke Baitul Maqdis, yaitu di kampung Ariha. Jadi dekat Baitul Maqdis beliau meninggal dunia. Kemudian diteruskan perjuangannya oleh anak muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Ada hadis riwayat lain yang menunjukkan atas sahihnya riwayat ini, yaitu awwa marawa maruwiyah. Ini sanadnya nggak disebut langsung aja, maruwiyah an Abi Hurairah. Qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sabda. Ini yang dikatakan hadis yang menguatkan riwayat tersebut. Waza nabiyun minal anbiya. Waza artinya waza perang, yang dulu Nabi Musa maksudnya. Waza nabiyun minal anbiya, telah perang berjihad fisabilillah, salah seorang di antara para nabi. Yang dimaksud Nabi Musa. Wa qala liqaumi, kata Nabi itu kepada kaumnya, ngajak perang. La yatabi'uni rajulun malaka bid'un malaka bud'un. Ini baknya bisa dibaca bid'un, ya, bud'un itu ya kemaluan perempuan. Jadi wafi bud'un, karena ada hadis wafi bud'un ahadikum sholakot, ya. Wafi bud'un, apa itu bud'un, ya? Yaitu bersenang-senang dengan kemaluan perempuan, dapat pahala, berpahala sedekah. Wafi bud'un. Kalau memang diletakkannya di tempat yang halal. Nah, kalau sebaliknya di tempat yang haram itu dosa. Ya, jadi nikah dulu. Jadi kata Nabi, ada salah seorang Nabi minal anbiya Bani Israel waktu mau jihad berkata kepada kaumnya, la yatabi'uni rajulun malaka bu'an ra'atin. Dia punya perempuan, ya, artinya punya perempuan, dia itu bisa bersenang-senang sama bininya. Wa yuridu ayyabniya biha, dia ingin yabniya biha, dia ingin senang-senang sama bininya, mau tidur. Jadi kalau ada panggilan jihad, walaupun ada bini, tinggalin bini, gitu maksudnya. Nah, itu waktu perang Uhud ada. Namanya siapa? Ya, namanya siapa? Ukasha, namanya siapa? Nah, namanya siapa? Yang terkenal dengan Ghosilul Malaikah. Ya, ini pengantin baru. Dia dengar suara hayya ala jihad, langsung dia habis apa? Habis duhul sama bininya, nggak perlu mandi, langsung dia perang. Akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya ditemuin oleh sahabat udah dimandiin. Padahal di situ nggak ada orang yang mandiin. Itu yang mandiin malaikat. Ghosilul malaikat. Jadi kata salah seorang nabi saat mau jihad, berkata pada kaumnya Nabi Musa, la yang bagi rajulun
la yattabi'uni rajulun malaka budu amra'atin wa huwa yuridu ayyabni biha walam yabni biha. Orang punya bini bisa bersenang-senang sama bininya, terdengar suara jihad, ninggalin bininya. Wala ahadun bana buyutan, tidak ada seorang bangun rumah, lam yarfa suku paha, belum apa, gentengnya belum dipasang, langsung dia tinggalin di rumah, ikut jihad di sabilillah. Wala rajulun ishtara ghanaman, ada seorang membeli ghanaman, kambing, au khalafat, nah ini onta, ada artinya. Wawa yang tazimu awalana, nungguin nanti dia beranak. Aduh, kalau ada panggilan jihad nggak usah nungguin dia beranak, walaupun dia lagi hamil tinggalin onta. Pak Waza, maka dia ikut jihad. Waza jihad, melawan musuh, melawan orang kafir. Nah ini kan Nabi Musa mau jihad karena mau mengusir penjajah bangsa Jababiro yang menjajah Baitul Maqdis. Padana minal qaryah, akhirnya sudah mendekati Baitul Maqdis, ya. Nah di sana sholat asri, ya udah dekat sana, tiba datang sholat asar basuri atau qoriban medalik, atau sudah dekat sholat asar. Pokoknya maka karena kata Nabi tersebut kepada matahari, Isyamsi innaki ma'muratun, wahai matahari, kamu diperintah oleh Allah, Faqala, ya apa ini? Wa ana ma'murun, saya pun Allah perintah. Jadi kita sama-sama makhluk. Kamu wahai matahari diperintah oleh Allah untuk berjalan, dan saya pun diperintah oleh Allah untuk apa? Mengusir penjajah. Ya, waktunya udah mepet nih. Maksudnya wahai matahari, kamu berhenti dulu. Takut kesorean. Kamu berhenti dulu matahari. Kita sama-sama hamba Allah. Kamu diperintah oleh Allah, saya pun diperintah oleh Allah. Ada makmur, Allahumma bisha, ya Allah tahan dulu matahari. Jadi matahari disuruh apa? Tahan dulu. Kalau nggak selesai perang baru apa? Meneruskan perjalanan matahari. Dia khawatir nanti belum keburu perang udah waktu itu hari Jumat mau malam Sabtu, kan Yahudi nggak boleh itu. Sabtu kan nggak boleh. Makanya perintah Nabi Musa pada matahari, tahan dulu kamu. Kalau udah malam Sabtu, ya kita udah nggak bisa. Bisa ya Allah, alaina atas kami. Maka pahabasat hatta pahubisat, maka matahari itu ditahan oleh Allah sampai kapan? Hatta fatahallahu alaihi, sehingga Allah memberikan kemenangan. Jadi masuk ke Baitul Maqdis udah menang, maka matahari baru apa? Baru meneruskan perjalanannya sampai sore. Fajama'al ghanaimah, karena menang maka dikumpulin ghanimah. Fajaat yakni anaru, maka datanglah api. Karena umat dulu ghanimah nggak halal. Kalau ghanimah halal khusus buat umat Nabi Muhammad. Waju'ilat riyal ghanaim wa ukhilat riyal ghanaim, kata Nabi, khusus untuk aku dihalalkan. Kalau umat dulu nih kayak umat Nabi Musa, walaupun perang dapat ghanimah nggak boleh diambil. Nanti ada api, maksudnya ada petir menyambar. Bacaat yakni nar, tak pula nanti ada Allah kirim api menyambar itu apa? Maksud dibakar. Falam tut imha, tidak boleh dimakan, tidak boleh diambil. Pokoknya kata Nabi Musa, ya ini nggak dibilang nabinya sih, tapi yang jelas Nabi Musa ini, inna fikum ghululan, ya, ada di antara kamu yang ngumpetin.
Buluan kan yang ngumpetin ini mah diam-diam. Ada di antara kamu yang ngumpetin. Jadi sebelumnya api datang, ayo kumpulin ini. Ada orang yang ngumpet-ngumpetin, selain lagi pulangin. Fal yubayani min kulli qabilah. Min kulli qabilatin rajulun bisa. Hendaknya setiap satu qabilah ngadap sama saya, baiat sama saya, sumpah kalau dia enggak apa, enggak ngambil apa, yang ngambil apa itu ketahuan. Para zikat yadu rajulin yadi, diajak salaman kalau orang sumpah itu baiat salaman. Tangannya nempel, nempel sama Nabi apa? Sama Nabi Musa. Nah, jadi yang ngambil itu ketahuan tangannya nggak terlepas. Pala zikat apa zikat? Nempel ya rajulin biyadi Musa. Faqala fikumul ghulul. Kata Musa, ada di antara kamu yang khianat. Akhirnya apa yang diumpetin? Yang diumpetin apa? Ja'u bira'sin mislu ibaqah. Yang diumpetin adalah seperti kepala sapi dari emas. Di antara wanita pintar dulu dia. Ada seperti kepala sapi terbuat dari apa? Emas berapa kilo itu? Itu kan anak sapi yang dibuat oleh Musa Samiri dari emas. Dari emas. Bawa selain, karena tadi tangannya nempel, itu tangannya nempel. Kalau nggak diselain tangannya nggak bisa terlepas. Akhirnya yang ngambil itu kobilah, yang ngambil itu nyerahin itu kepala sapi yang terbuat dari emas. Pada atina, nah barulah Allah kirim api, pa'akalatha, maka semua ghanimah itu dimakan oleh api, dibakar oleh api. Zada fi riwayatin, ada tambahan satu riwayat, falam tahilla al-ghanaimu li ahadin qoblana, kata Nabi Muhammad, ya umat sebelum kita nggak halal ghanimah itu. Summa ahallallahu lana al-ghanaimah, kemudian Allah menghalalkan kita ghanimah. Ya, lama ra'au dha'fana wa ajzana, ketika Allah melihat kita lemah, fa'ahallaha lana, maka Allah halalkan bagi kita. Nah ini hadis sahih karena riwayat Imam Bukhari Muslim, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Nah sekarang ada syarah gharib hadal hadis, ada beberapa kata yang gharib. Ya, gharib itu artinya yang jarang-jarang kita dengar. Apa itu? Tadi itu ada rajulun istalaq wanaman au khalafat. Apa khalafat ini? Hawamil, ya. Beli onta yang sedang apa? Hamil. Kan onta hamil mahal. Ya, orang beli onta lagi hamil, jangan nunggu ontanya yang dibeli lahir dulu, ya. Kalau ada ajakan apa? Jihad, gitu, ya. Jadi khalafatnya an-nuqul hawamil, onta yang hamil. Kemudian lisamsi, kata Nabi itu pada matahari, innaka ma'muratun wa ana ma'murun, Allahumma sbi Allahumma bisha alaina. Qala Syekh Muhyiddin, kata Syekh Muhyiddin, siapa Muhyiddin An-Nawawi, ya. Imam Nawawi bukannya Syekh Nawawi. Ada Imam Nawawi, ada Syekh. Siapa Imam Nawawi? Muhyiddin, ya, penyarah Sahih Muslim, ya, pengarang Al-Kar, ya. Kata Syekh Muhyiddin, kata gurunya Syekh Muhyiddin, qadiyah ikhtalafa nas fi habsi syamsil mazkur. Ya, ulama beda-beda pendapat mengenai tertahannya matahari tersebut. Apa beda pendapatnya? Apa? Fakina rodat ila waraiha. Ada bilang ditahan, matahari mundur ke belakang. Tahu mundur? Yang seharusnya udah jam 4, jam 2 mundur. Ya, Allah suruh matahari itu balik. Karena minta oleh Nabi Musa,
ya takut kemalaman, sebab kalau udah malam 1 udah nggak boleh bekerja. Ya, jadi kata ulama yang dimaksud ditahan diapain, disuruh apain? Balik ke belakang, rudat ila walai. Ada yang berpendapat enggak, wah matahari tetap aja di situ, tapi didiem. Wakopat, ya, wakila wakopat walam, walam apa? Walam nggak balik belakang, roda ya untuk walam tarut. Nah, ada dalam tarut nggak balik ke belakang, dia hanya berhenti doang. Ada lagi yang mengatakan Allah Ta'ala tahan, yaitu al-bud'u halakatinya, Allah lambatin. Jadi yang sejam itu 60 menit bisa jadi sejam berapa menit nih? Dilambatin perjalanan mata. Wa kullu dzalik min mujizatin nubuwah. Nah, ini semuanya ini adalah mujizat. Jadi bisa nahan matahari. Ini suatu mujizat yang Allah berikan kepada seorang nabi. Ya. Wa yuqalu innal ladzi khulisat alaihi asyamsu yusha bin nun. Kata Qadiyat yang tadi suruh matahari diam bukan Nabi Musa, siapa namanya? Tadi kan katanya Nabi Musa meninggal dunia di kampung Aleha. Yang meneruskan perjuangan siapa? Berarti saat masuk ke Baitul Maqdis pimpinannya bukan lagi siapa? Nabi Musa, dia benar. Nah, itu yang dimaksud tadi Nabi. Ya, jadi Nabi yang memimpin ya, jihad melawan penjajah Yusha bin Nun, bukan Nabi Musa. Itu yang Imam bilang siapa? Qadhi, maksudnya Qadhi Iyad. Siapa Qadhi Iyad? Gurunya Imam Nawawi. Waqad ya. Nah, pernah juga terjadi Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sebelumnya. Allah kasih mukjizat kepada Nabi. Nabi Muhammad pun pernah menahan matahari. Kapan itu? Waqad ya anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hubisat lahu syamsu marratain. Oh iya. Pernah waktu zaman Nabi tertahan matahari lahu bagi Nabi 2 kali. Satu, ihdahuma yaumal khandaq. Pada saat perang Khandaq. Maksudnya bukan perang. Kan Khandaq itu nggak jadi peperangan. Ya, nah, jadi mereka melewati lubang, belum sampai melewati. Allah kirim angin. Jadi maksudnya perang Khandaq waktu saat menggali bukan waktu perang. Ya, menggali apa nih? Arit. Ini atas saran sahabat Salman Al-Farisi. Jadi Nabi dapat berita kalau orang kufar Quraisy itu, ya, ini perang yang ketiga setelah Uhud mau datang lagi, ya, mau datang lagi menyerang kota Madinah. Nah, Nabi menjawab kepada sahabat, nah bagaimana ini kita menghadapi musuh yang datang? Apakah kita seperti Badar? Kalau Badar itu kan artinya kita apa? Kita tunggu kedatangannya. Kita keluar dari Madinah, tunggu kedatangan. Oh, itu di luar Madinah. Atau kita diem aja seperti Uhud. Yang di Uhud kan Nabi diem, tunggu mereka datang. Nah, akhirnya ada salah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Beliau dulu dari Iran, ya. Agamanya Majusi, masuk Islam. Kata Salman, saya di negeri saya ada strategi perang yang bisa diterapkan, ya, bukan kita nunggu aja, kita gali lubang. Nih, di mana gali lubangnya? Di pintu masuk kota Madinah. Jadi kalau pintu masuk kota Madinah antara gunung sama gunung, kan orang jalan situ. Nah, gali lubang, ya. Nah, kemudian tutupin. Nah, kemudian kita dari jauh awasin. Nah, yang mereka nanti masuk ke situ, ya, cebur. Nah, saatnya kecebur kita serang. Nah, itu strategi perang. Nah, ini namanya mana? Jadi saat lagi gali lubang udah sore gitu. Tuh, udah nggak keburu malam. Kalau malam kan nggak kelihatan. Takut nanti musuh keburu datang. Ya, belum kelar. Nah, maka Nabi perintah matahari diam dulu. Itu yang pertama tuh.
hina syawalu an sholatil asri, saat mereka sudah tiba sholat asar, hatta ghuribati syamsu, sebentar lagi tenggelam matahari. Sedangkan apa tadi? Fandaknya belum. Faradallahu alaihi hatta sholal asar, Allah kembaliin matahari sehingga keburu sholat asar, kemudian keburu gali parit. Ya, zakaro dzalika at-Tahawi. Nah, ini kisah ini disebut oleh hadis ini disebut oleh Tahawi, ruwatuhu wa qala Tahawi ruwatuhu siqatun. Rawi-rawinya sikoh. Berarti hadis sahih. Nah, itu pertama. Ada yang kedua, terjadi pula matahari tertahan disebabkan Nabi minta, yaitu shabihata lailatul Isra. Kalau yang tadi kan sore, kalau ini apa? Pagi, malam Isra Mi'raj. Ya gitu. Gimana kisahnya itu matahari bisa tertahan? Hinan kalau ketika Nabi nunggu kedatangan rombongan dagang, yang mana rombongan dagang itu akhbaro biusuliha, ya, yang mengetahui tentang sampainya Nabi. Ma'asyuru kisah, kata Nabi, besok ada rombongan dagang pulang dari Syam mau pulang ke Mekah. Besok pagi dia sampai di sini. Maksudnya apa? Jadi Nabi setelah selesai Isra Mi'raj, ya, pagi-paginya itu duduk di Masjidil Haram depan Ka'bah. Ya. Kata yang pertama kali jumpa Nabi, Abu Lahab. Kata Abu Lahab, Muhammad, kenapa kamu termenung pagi ini? Apakah ada berita yang kau ingin sampaikan? Kata Nabi, iya benar. Apa itu beritanya? Semalam saya pergi ke Baitul Maqdis. Orang pergi ke Baitul Maqdis itu 1 bulan. Ya, 1 bulan. Ya, orang pergi sebulan pulang pun. Kamu kalau semalam ke Baitul Maqdis sekarang ada di sini, kata siapa? Kata Abu Lahab, ya, boleh nggak saya ngumumin kepada masyarakat, nanti kalau semua pada kumpul kamu kasih tahu. Nah, gitu kan? Ya, gratis, kata Abu Lahab, nggak usah kamu pengen, saya gratis ya mau. Maksudnya Abu Lahab tuh ingin apa itu? Jebak Nabi. Kalau Nabi bilang begitu, kan orang pada bilang gila lah kan gitu. Kata Nabi, boleh, terima kasih banyak. Jadi saya nggak usah capek-capek loh. Undang orang, ngumumin, ya, pengumuman, ya. Muhammad mau menyampaikan berita, pada kumpul. Nah, setelah pada kumpul, Nabi kasih tahu bahwa semalam beliau kemana? Ke Baitul Maqdis. Orang udah pada tahu ke Baitul Maqdis itu nggak mungkin, ya. Nah, apa kata Nabi? Kalau kamu tidak percaya, ya, saat kepulangan saya dari mana tuh? Dari kan Nabi Muhammad habis Mi'raj balik lagi ke Baitul Maqdis, pulang lagi jalanan darat. Di perjalanan pulang saya ketemu rombongan dagang yang pulang dari mana itu? Ya. Saat saya lewati mereka itu ontanya kaget karena lewat saya. Akhirnya ontanya itu kaget, jatuh, ya, apa itu? Kakinya kakinya pincang. Besok katanya, kalau kamu nggak percaya, saat rombongan datang itu besok pagi tanyain, benar nggak dia itu ketemu apa? Ketemu ada kendaraan yang sangat cepat sehingga ontanya kaget, jatuh. Nah, Nabi waktu bilangin itu sebentar lagi udah terbit matahari, rombongan belum datang. Tuh Nabi minta sama Allah supaya apa? Matahari ditahan dulu. Sampai rombongan itu apa? Akhirnya datang rombongan sebelum terbit matahari. Mereka tanya, ya, apa sebabnya onta kamu pincang? Kata mereka, ketika kami jalan, ya, kami kaget dengan apa itu, ya? Ada pesawat, pesawat yang super cepat
sehingga ontak kami ini jatuh pincang. Ya, pada waktu itu hampir terbit matahari, rombongan belum apa tuh? Makanya Nabi minta sama Allah supaya matahari diapain dulu? Kita baca di sini ibaratnya. Yang kedua, Nabi minta supaya Allah tahan matahari sobihata lailatal isra, pagi hari saat Nabi pulang Isra, hinan tadharul ira, ketika Nabi nunggu apa tadi? Rombongan dagang orang kafir Quraisy. Lama akbarok bi usuliha, Nabi bilang sih, karena Nabi bilang nanti rombongan itu datang ya berbarengan dengan terbit matahari. Ini hampir terbit matahari, rombongan belum datang. Nabi bilang, ya Allah, ya tahan dulu matahari, tahan. Nanti kalau dia datang baru terbit. Ini kisah ini disebut oleh Yunus bin Bukair fi ziyadatihi an Sirah Ibnu Ishaq. Ada di dalam kitab surah Sirah Ibnu Ishaq. Baik, kita kembali kepada Yusha bin Nun. Tadi kan Yusha bin Nun ya, masuk ke Baitul Maqdis mengusir penjajah. Cuma mata Yusha bin Nun. Nah, setelah berhasil mengusir penjajah bangsa Jababirah, maka Yusha bin Nun meninggal dunia. Di mana dikuburin? Wadupina fi Jabali Aprasim namanya, Aprasim ya. Wa kana umruhu mi'ata sanatin wa sitan wa isrina sana. Umurnya Yusha bin Nun 126. Kalau Nabi Musa kemarin 120. Kalau Yusha ini 126 tahun. Wa kana tabiruhu ya. Ya apa itu? Wa kana tabiruhu amru bani Israil ba'da Musa. Wa kana tabiruhu amro, bacanya amro itu jadi maf'ul ya daripada tabiruhu. Maksudnya masa kepemimpinan Yusha bin Nun memimpin Bani Israel sesudah Nabi Musa sab'an wa isrina sana. Berapa tahun? Setelah Nabi Musa wafat digantiin oleh Yusha bin Nun, masa kepemimpinannya 27 tahun. Nah, beliau berkuasa menjadi pemimpin Bani Israel mengusir penjajah. Wakilah ada riwayat mengatakan innalladzi fataha Isa Musa. Ada yang mengatakan bahwa yang mengusir penjajah bukan anak muridnya tapi Nabi Musa sendiri. Tapi ini riwayat baik. Karena tadi kan Nabi Musa sebelumnya masuk dan turun tinggal ya. Kata dia bilang Nabi Musa ya. Wa kana Yusha bin Nun ala muqaddimati. Yusha bin Nun itu di depan ya. Asal ilaihim biman baqiya min Bani Israil ya. Asal kemudian Nabi Musa ngajak memimpin Bani Israil mengusir penjajah. Pada khalaha Yusha ya. Maka yang masuk ke Baitul Maqdis Yusha. Wa qatala Jababirah. Maka Yusha lah yang membunuh siapa? Kaum Jababirah. Summa dakhalaha Musa. Nabi Musa di belakang. Wa aqama biha masyaallah. Nah, kemudian setelah mengusir penjajah Jababirah, Nabi Musa masih sempat ya. Masih sempat tinggal di Baitul. Barulah Allah Ta'ala qabadahu ilaihi, baru Allah cabut nyawanya Nabi Musa. Wala ya'lamu ahadun qablah, seorang pun tidak ada yang tahu di mana kuburan Nabi Musa. Hada ashahul aqawil ya. Ini adalah aqawil, apa itu, pendapat yang paling sah. Dittifaqil ulama anna Musa alaihi salam alladzi qatala Ud. Karena Musa lah itu yang membunuh Ud bin Unuk. Jadi pemimpin Jababirah itu namanya siapa? Unuk bin Unuk yang katanya apa itu kemarin ya. Jadi anak buahnya Nabi Musa sebanyak 12 orang yang disuruh apa itu ya, nyamar ya, melihat Jababirah bagaimana bentuknya. 12 orang itu masuk ke mana? Dengan baju. Nih, kalau dengan bajunya aja masuk 12 orang, kira-kira orangnya kegede apa? Namanya raksasa. Ya.
Kan ada tuh raksasa. Oh, kebetulan itu kalau raksasa ngelihatnya di film. Ada raksasa mobil, di tapak tangannya mobil ini. Namanya siapa? Uid bin Unuk. Dia yang dibunuh, yang membunuh Nabi Musa. Hadal qaul ikhtiyar Tabari. Jadi kata Imam Tabari yang bunuh Unuk itu bukannya Yusa, tapi siapa? Nabi Musa. Wanukila ada Sudi, ada riwayat dari Sudi. Qadha Musa ala qaumi. Nabi Musa pernah marah kepada kaumnya Bani Israel. Ya, pada alaihim. Kena marah, Nabi Musa sumpahin kepada mereka. Apa itu katanya? Sumpah, Rabbi inilah amliku ila nafsi wa akhi. Ya. Kenapa Nabi Musa marah? Karena saat Nabi Musa menyerukan jihad fisabilillah musir penjara, kata mereka apa mengatakan? Idhab anta wa rabbuka faqatila, kan gitu aja. Itulah yang membuat Nabi Musa apa? Marah. Kalau mau perang aja ente sama Tuhan ente. Kami tungguin di sini. Karena kami takut menghadapi mereka. Nanti kalau kamu udah berhasil, baru kami masuk. Kemudian bagi itu kan Nabi Musa mengkelak. Mengkelak. Apa kata Nabi Musa? Rabbi ini la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, ya, saya cuma sama saudara saya Harun. Ya, ini Bani Israel diajak, ada yang mau, gitu ya. Maka kata Nabi Musa, ya Allah tolonglah kami. Allah fa'innaha muharramatun. Nah, kata Allah sebagai hukuman mereka itu yang membangkang, maka Allah haramkan atas mereka 40 tahun yatihuna bil ardi, keder di mana? Di Burundi. Ya. Falamma tawwa alaihim mutih Najima Musa, ketika mereka di padang ting, Nabi Musa nyesal. Atahu kaumu, ketika habis marah Nabi Musa nyesal. Atahu kaumahu, Nabi Musa atahu kaumuhu alladzi kanu yuti'unahu. Ada kaumnya yang taat, datangin Nabi Musa. Faqalu, kata kaumnya kepada Musa, ma sona'ta bina ya Musa, apa yang kau lakukan wahai Musa? Fama kasu biti, mereka tinggal di padang ting. Falama khoroju minggu, ketika mereka keluar dari ting, mau meneruskan perjalanan, mau mengusir bangsa Jababilah. Rafa al-manna wa salma wal bakul, maka rezeki yang Allah kasih di padang ting udah nggak ada lagi. Ya, ada lagi bakul itu apa paling? Nah, sayuran apa? Wal taqom Musa wa'ud. Nah, disinilah Nabi Musa meneruskan perjalanan masuk ke Baitul Maqdis, ketemu dengan siapa itu? Pimpinannya Jababilah, namanya tadi siapa? Uid bin Unuk. Panaza Musa pisama asratu asru. Nabi Musa naza Musa pisama asratu asru. Wa kanat asratu asrahu asratu asru. Wa kanatuluhu asru. Ya, jadi Uid bin Unuk ini tingginya 10 kali tingginya Nabi Musa. Ya, tingginya 10 kali Nabi Musa. Kalau orang tingginya 2 meter berarti itu berapa itu? 10 kali. 10 zira. Asahu, tongkatnya 10, tuluhu asratun. Fa'asobat Ka'ab faqatalah. Nabi Musa ya nangkep siapa ini? Nangkep Uid bin Unuk. Nah, Nabi Musa membunuh. Nah, itulah lantaran itu maka bangsa Jababilah ya dikalahkan oleh Nabi Musa. Bukan dari siapa tadi? Yusa bin Nun. Kalau kata Tabari yang meriwayatkan ini, laukana qatlu Musa iyahu qawla masirihi bitih lam yazak Banu Israel. Kata Tabari yang tidak menyetujui riwayat ini, kalau Nabi Musa membunuh siapa? Uid bin Unuk sebelum apa? Skater di mana?
sebelum Keter di mana di padang. Niscaya Bani Israel lam yasa, ya, li'annahu kana min a'zamil. Seandainya bin Unuk dapat dibunuh oleh Musa sebelum mereka dihukum di padang Ti, niscaya Bani Israel, ya, tidak takut masuk ke Baitul Maqdis, kan ujungnya udah dibunuh, gitu. Nah itu kan tadi setelah dari padang Ti kan Bani Israel diajak sama Nabi Musa, nggak ada yang mau. Oh berarti waktu itu masih apa? Masih hidup. Itu seandainya udah mati, niscaya Bani Israel diajak masuk pada mau. Kata siapa tuh? Kawari, ya. Karena ini min a'zamil Jabari. Karena bin ini adalah pemimpinnya Jabari. Udah, ya berarti yang sahih itu yang mana? Yang membunuh itu siapa? Bukan Nabi Musa, tapi siapa? Yusa bin Nun gitu. Waruya Anun, ya. Qal kana sariru sama niatnya azro, ya. Nah, jadi Nun ini nama orang Nun ya, ada Aun bin Nun bin Aun, nama orang. Riwayat dari Nun, ya, tempat tidurnya itu 800 ziro. Jadi orangnya kayak apa ini? Kalau mau tahu ziro itu dari ujung jari sampai sedap, ya, kira-kira 60-70 cm. Berapa? 800 ziro. Satu ziro aja kan 60 cm. Kira-kira berapa itu tempat tidurnya panjangnya? Baik, tinggal dikit lagi. Wa qala inna ahlal ilmi bil akhbaril awalin mujammi'un, ya, artinya ahlul ilmi ulama dengan ulama bi akhbaril awalin, ulama ahli sejarah lagi, ulama ahli sejarah terdahulu sepakat ala anna Bal'am bin Ba'ur. Ada namanya siapa namanya? Bal'am bin Ba'ur. Saya kira dengar nih. Karena memang aana Al-Jabari bidua, ya, Bal'am bin Ba'ur orang yang nolongin siapa? Orang Jabari. Ini doain bapak nyumpain Musa. Ada orang tahu siapa? Bal'am bin Ba'ur. Dia itu berkoalisi, kalau bahasa sekarang berkoalisi. Iya. Berkoalisi apa? Jababiro. Dia itu nyumpain Musa. Bal'am bin Ba'ur nyumpain Musa karena dia berkoalisi dengan Jababiro. Apa doanya? Ya kana ya'lamul isma. Kenapa Bal'am bin Ba'ur ini nyumpain Musa? Karena dia tahu Ismul A'lam. Ya, jadi nama Allah 99. Ada salah satu nama yang paling besar. Apabila seseorang doa membaca menyebut nama Allah yang paling besar, niscaya dia akan dikabul oleh Allah. Cuman Allah rahasiain yang mana itu Ismullahil A'zam, sama seperti Lailatul Qadri. Nah ini siapa ini? Ya, Bal'am bin Ba'ur tahu tuh Ismullahil A'zam. Dia ngedoain Musa ini pada Ali wasataridu banyak wasataridu kisatu di suratil Arab, insyaallah nanti suratul Arab akan ada kisahnya ini. Apa itu? Doanya Bal'am bin Ba'ur nyumpain Nabi Musa, nanti ada kisah. Nah baik, dikitai tanggung pala taksa, ditutup ayat ini dengan pala taksa alal qaumil fasikin, yakni la tahzan wahai Muhammad, la tahzan alaihim, jangan kamu berduka cita kepada mereka yang fasik. Kenapa nggak usah disedihin? Li'annahum ahlu mukhalafah, karena mereka itu mukhalafah wa khurud ala ta'ah, mereka orang-orang durhaka. Wakila, ada yang berpendapat lama nadima Musa ala mada'ah, tadi kan Nabi Musa ya murka, ya, ketika Nabi Musa marah kepada kaumnya, ya, yang nyumpain kaumnya, Allahu ilaih, maka Allah wahyukan pada Musa, la ta'sa alal qaumil, kamu jangan membuat kamu sedih terhadap mereka yang tidak mau mengikuti perintahmu. Qala Zajjaj,
wa jaizun ayyakuna fi taubani Muhammad. Boleh jadi latah saya ini ngomongnya bukan Nabi Musa tetapi kepada siapa? Muhammad. Ya artinya begini, latah dan ya Muhammad ala qaumin lam yazal sya'nuhumul ma'asi wa mukhalafatur rusul. Jangan kamu sedih lantaran mereka, ya, lantaran mereka apa itu yang selalu maksiat dan tidak mematuhi Rasul. Nabi kita sedih karena ingin umatnya Nabi itu semua masuk surga. Ini maksudnya. Kata Allah, nggak usah kamu sedih, biarin aja ini masuk neraka. Nah, buat apa kamu sedih ya? Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut buku yang kedua. Al-Mu'atam. Orang Ma'arif mengatakan faslun asal wa in wati'ah zaujatahu, wa in wati'ah zaujatahu, seseorang menggauli istrinya. Wah, ini masih berkenaan dengan li'an, belum habis-habis. Wa in wati'a zaujatahu, seorang menggauli istrinya. Summa stabra'aha lihaidon. Kemudian istrinya itu rahimnya bersih, itu istabra'aha. Rahimnya bini itu bersih. Ya. Nah, artinya saat dia menggauli nggak ada benih yang masuk kemana? Nggak ada benih yang masuk mana? Ke rahim istrinya. Dari mana tahunya? Lihaidotin, karena istrinya datang haid. Nah, ya. Nah, kalau bininya datang haid kan berarti apa? Bininya nggak apa? Nggak hamil. Nggak ada orang istri hamil itu keluar haid. Makanya orang dulu kalau hamil dia terlambat pulang, kan gitu. Iya. Orang dulu, sekarang sih nggak pakai terlambat, positif. Orang dulu bilang apa? Terlambat nih. Nah, kalau terlambat kan berarti nggak keluar haid. Kalau nggak keluar haid berarti apa? Hamil. Jadi saya ulangi masalahnya, seorang menggauli istrinya, kemudian istrinya rahimnya bersih. Kenapa? Lihaidotin, datang haid, berarti ya rahimnya bersih, kena datang haid. Wa tahurat, artinya wa tahurat, setelah selesai haid bersih. Setelah bersih itu bini nggak pernah digauli oleh suaminya, gitu. Setelah dia bersih nggak pernah digauli oleh suaminya. Akhirnya hamil nih bini. Nah, hamilnya berarti sama siapa? Ya? Ya. Ini kan habis bersih dari haidnya, lakinya itu tidak lagi menggauli, wazana. Nah, nanti dia apa itu berzina, wa atat biwaladin, lahir anak, lahirnya itu disitati asyurin fasoidah. Artinya lahirnya anak itu ya umur kandungannya 6 bulan lebih sejak dia itu, sejak dia hamil 6 bulan. Kan berarti di sini ya akolul hamli kan 6 bulan. Fasoidah min waktu zina, sejak dia zina 6 bulan berikutnya lahir tuh anak. Kalau lahir 6 bulan setelah berzina, jangan dibilang dia itu ada benihnya sebelum dibersihkan. Kalau ada benih sebelum berzina kan berarti itu anak suami. Oh ya, jadi sejak berzina 6 bulan maka lahir anak. Lazimahu, nah ini maksudnya apa masalahnya? Lazimahu qazfuha, wajib suaminya itu li'an. Apa li'an itu? Artinya ini anak bukan anak saya gitu. Ya. Kalau bahkan nuduh, nah kalau tuduh dicambuk. Kalau tidak mau dicambuk apa? Li'an. Karena kalau orang nuduh nggak punya saksi 4 orang, nah, maka yang nuduh itu apa?
dicambuk, walaupun suaminya sendiri udah bininya dimakan sama orang, dia dicambuk. Nah, kalau istilah kita apa? Udah jatuh ketiban tangga. Nah, jangan sampai jatuh ketiban tangga ngapain? Lian. Nah, karena lian itu kan sumpah 4 kali. Aku bersumpah demi Allah bahwa ini bukan anak saya. Oh, jadi 4 sumpah itu sama dengan 4 orang saksi. Nah, setelah lian dipisah, ya. Selama-lamanya udah tidak lagi bisa balik sama bini. Kalau tolak 3 masih bisa balik sama bini, nggak mustahil. Tapi kalau lian selamanya nggak bisa balik, karena diudah-ludahin. Masa udah diudah-ludahin dipungut lagi. Kalau dilihat kan diudah-ludahin. Iya, kalau tolak 3 masih bisa balik, kawin dulu. Nah, kalau ini nggak bisa. Jadi wajib suaminya lian kalau memang peristiwa seperti tadi itu. Apa itu peristiwa gimana nih? Suaminya ya menggauli istri, setelah digauli kemudian datang haid. Berarti kan apa? Dan habis datang haid suci. Habis suci, sejak suci nggak pernah digauli. Nah, kemudian dia malam dia berzina atau ya, 6 bulan keluar anak, maka wajib suaminya menuduhnya atau lian. Kenapa wajib? Nah, ya di sini. Nah, wajib nafiyun nasab, wajib suaminya menafikan nasab. Artinya ini anak bukan anak saya. Kenapa wajib? Lima zakarnahu. Ya. Alasannya yang sudah kita sebut tadi. Terus kalau dia nggak lian, nanti dia menasabkan anak yang bukan anaknya, ya, gitu. Ya. Nah, anak saya padahal bukan. Nah, itu kan nggak boleh. Umum diabaihim kata Allah. Ya. Baik, udah. Ya. Nah, sekarang masalah kedua. Wa in waqanaha fituhri allazi zanati. Nah, wa in waqanaha fituhri allazi zanati. Kalau yang tadi kan setelah istrinya suci, suaminya nggak pernah apa? Ngawinin. Nah, kalau ini udah habis istrinya suci, ya. Habis datang haid, istrinya suci. Nah, kemudian dia gaulin tuh bini. Pada saat bininya suci dan istrinya juga berzina sama orang. Fa'atat miwalatin, lahir anak. Nah, gimana nih? Wa qala wa ala dhannihi annahu laisa minhu. Menurut sangkaanku kuat, kalau anak itu bukan dari suaminya, bukan dari benih suaminya. Dari mana tahunya? Padahal kan yang menggauli 2 nih. Iya. Jadi waktu dia suci, suami yang menggauli, kemudian istri berzina. Menurut pengakuan suami, kalau itu bukan anaknya. Dari mana tahunya kalau itu bukan anaknya? Contohnya, bi'ana alima anahu kana yazin. Kata suaminya, setiap kali saya menggauli, saya nggak pernah masukin air mani. Namanya apa sih? Azal. Nah, iya. Nah, berarti ini anak bukan anak saya. Kan setiap dia menggauli, air maninya ditumpahi di mana? Di luar. Nah, berarti ini anak bukan anak saya. Itu menurut ini alamat bahwa ini bukan anak saya. Kata suami, setiap kali saya menggauli, saya keluarinnya di luar. Nah, kalau ini Ijul nggak usah ngomong, jadi ngerti. Kita ngomong dia awal ngerti. Dia belakang tidur. Dia belum tidur. Kita terangin kemana juga dia ngerti. Itu tandanya kalau itu bukan anak saya. Ada lagi tandanya nih. Ro'afihi syawahan bisa nih. Kata lakinya itu anak miripnya bukan mirip saya. Ya, itu anak mirip mukanya seperti laki-laki yang menzinain bini saya. Nah, bagaimana nih sikapnya? Ya, lazimahu nafyu bil li'an. Ini juga sama seperti tadi. Wajib suaminya apa? Nah, menafikan, maksudnya ini bukan anak saya dengan li'an. Itu kalau memang ghalaba ala dhannihi annahu laisa minhu, ya. Menurut sangkaan kuat, anak bukan dari
Tapi kalau wa illam yazlim ala dzannihi laisa minhu. Nah kalau memang suaminya masih ragu-ragu, mungkin anak saya ini. Karena dia apa tuh tadi ya? Nggak asal gitu. Kalau dia nggak asal kan kemungkinan anak apa saja? Anak dia. Nah ini nggak boleh diantum. Lam yakbi, nggak boleh diantum. Kenapa? Karena Nabi bersabda al-waladul lil firas. Anak itu nasabnya kepada siapa? Kepada bapaknya, yang punya virus kan bapaknya. Itu. Nah kalau walil akhiri lain lagi tuh. Al akhiri orang berzina maka hukumannya rajam tuh. Walil akhiri orang berzina al hajar maka dilontari batu sampai mati. Yang menjadi inian kita yang pertamanya ini apa? Al waladu lil virus. Anak itu nasabnya kepada siapa? Kepada bapak. Jadi kalau bapaknya itu ya, tidak punya sangkaan kuat menuduh orang lain, maka nggak boleh li'an. Kemungkinan dia anaknya. Kalau yang tadi kan dia yakin setiap kali dia menggauli nggak pernah masuk. Itu. Baik, asyarhu. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian akan datang. Asyarhu nggak ada di sini. Ini yang kita bacakan muhadzabnya. Nanti akan kita lanjutkan faslun wa in atat ya. Imra'atuhu bi waladin wallahu a'lam bissawab. Baik, belum kita baca zikir tauhid mari dan pengumuman, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat